Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di dalam mata kuliah Hukum Pidana. Di mana materi untuk minggu ini kita akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana. Materi ini merupakan materi yang memang ada hubungannya dengan materi sebelumnya ya, mengenai tindak pidana, mengenai macam-macam daripada tindak pidana, kemudian juga mengenai asas-asas di dalam hukum pidana. Itu semua akan saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, di dalam mata kuliah pertanggungjawaban pidana di sini, kita akan mengetahui apakah seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Ketika halnya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, maka terhadapnya akan dikenakan sanksi. Tetapi ketika halnya orang tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya, maka terhadap orang tersebut tidak dikenakan sanksi. Gitu. Nah, karena di sini kalau kita ketahui bahwa pertanggungjawaban di sini memang ada hubungannya dengan ketentuan mengenai peniadaan suatu pidana terhadap suatu perbuatan. Jadi dalam KUHP kita itu terdapat ketentuan mengenai peniadaan pemidanaan itu atau penghapusan pidana. Hal itu bisa kalian lihat di dalam bab ketiga ketentuan umum terkait mengenai penghapusan pidana. Gitu ya. Ya, kita masuk saja. Pertanggungjawaban pidana bila kita lihat di beberapa literatur itu ada yang mengatakan sama dengan Toerekenbarheid. Itu merupakan istilah dari bahasa Belanda. Kemudian criminal responsibility, kemudian ada juga criminal liability, di mana untuk rumusan pertanggungjawaban pidana di sini seperti halnya yang kita lihat di dalam beberapa literatur itu tidak ditemukan rumusannya di dalam KUHP. Tapi walaupun memang tidak bisa ditemukan, untuk mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, kita bisa lihat dari beberapa literatur yang ada yang menyatakan atau merumuskan mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana. Nah, sebagai gambaran di sini Ibu ambil salah satu pengertian pertanggungjawaban pidana dari bukunya Sianturi, di mana di dalam bukunya Sianturi mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana di sini merupakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang. Gitu. Jadi pertanggungjawaban pidana ini ada kaitannya dengan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana seperti yang tadi Ibu katakan, di sini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Ketika hanya bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya, maka terhadapnya akan dikenakan sanksi pidana. Gitu. Dan ketika halnya ia dapat dipidana, maka tindakannya itu atau perbuatannya itu dikatakan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dan pelaku tindak pidana itu pun dinyatakan sebagai orang yang memang mampu bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemampuan bertanggung jawab di sini bisa memperlihatkan suatu kesalahan. Karena seperti yang sudah kalian pahami, kesalahan di sini bisa menentukan seseorang itu bersalah atau tidak, atau bisa menentukan berat ringannya suatu sanksi pidana karena dilihat dari bentuk kesalahan itu sendiri. Bentuk kesalahan itu ada berapa? Ada 2 ya. Karena kesengajaan atau karena kealpaan. Karena kesengajaan berarti akibatnya memang dikehendaki atau diinsapi oleh si pelaku. Gitu. Karena kealpaannya, maka akibatnya itu tidak dikehendaki oleh si pelaku. Salah satu contohnya ketika halnya seseorang meninggal dunia karena dikehendaki oleh pelaku atau sengaja dibunuh, yaitu pasal 338, dengan ketidaksengajaan atau karena kealpaannya, itu pasal 359.
itu sanksinya jelas berbeda. Dan ini ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana. Gitu. Selain melihat adanya kesalahan, di dalam pertanggungjawaban pidana pun harus dilihat apakah ada tidak ketentuan hukum yang memang meniadakan sifat melawan hukumnya. Gitu. Karena kaitan dengan uraian tadi, kita bisa tarik mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Dimana kalau kita lihat unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, di sini hampir sama dengan unsur-unsur tindak pidana atau unsur-unsur suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana. Kalau misalkan pertama, perbuatan itu dilakukan oleh subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Kemudian terdapat kesalahan, baik itu karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kemudian bersifat melawan hukum. Artinya perbuatan itu bertentangan dengan keharusan atau larangan yang diatur di dalam hukum pidana. Kemudian yang keempat, sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan lain yang memang ditentukan oleh undang-undang. Itu unsur-unsur dari tindak pidana yang sebenarnya sama seperti halnya unsur-unsur di dalam pertanggungjawaban pidana. Itu sama, dilihat dari subjeknya. Maka subjeknya harus sesuai dengan perumusan undang-undang, di mana di dalam hukum pidana dikatakan bahwa subjek hukumnya tidak hanya manusia, tetapi juga badan hukum pun bisa dikategorikan sebagai subjek hukum pidana. Jadi ketika halnya ada seseorang yang kehilangan harta bendanya atau kehilangan nyawanya yang tidak disebabkan oleh karena manusia atau badan hukum, maka itu tidak bisa dipertanggungjawabpidanakan. Misalkan orang tersebut meninggal karena bencana alam, atau seseorang tersebut meninggal karena hewan yang memang dianggap liar, gitu. Maka terhadap hewan tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Karena pertanggungjawaban pidana di Indonesia, yaitu di dalam KUHP, hanya diperuntukkan untuk manusia dan badan hukum saja. Kemudian yang kedua, harus terdapat kesalahan di dalamnya, baik itu kesengajaan ataupun karena kealpaan. Kemudian yang ketiga, harus bersifat melawan hukum. Tapi yang ketiga di sini harus dilihat apakah ada tidak peniadaan sifat melawan hukum atau penghapusan pidana atau penghapusan sifat melawan hukum. Kalau misalkan ada, berarti tandanya orang tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya. Tapi kalau misalkan tidak ada, maka orang tersebut bisa dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian yang keempat, harus sesuai dengan tempat, waktu, keadaan lain yang memang ditentukan oleh undang-undang. Tuh ya, beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Nah, dari unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tadi, maka akan menuju ke alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana di sini ada kaitannya dengan seseorang yang memang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu harus sesuai dengan rumusan delik, sehingga terhadap perbuatan itu dapat dikenakan pidana. Kaitan dengan rumusan delik di sini ada hubungannya dengan ketentuan yang meniadakan atau menghapuskan pidana. Jadi ketika halnya ada suatu perbuatan yang memang merupakan suatu perbuatan pidana sesuai dengan rumusan delik, tetapi di dalamnya ada ketentuan mengenai peniadaan atau penghapusan pidana, maka terhadapnya tidak akan dikenakan sanksi pidana. Itu karena yang harus kalian ketahui di dalam hukum pidana itu mengenal beberapa alasan penghapus pidana. Di antaranya terdapat di dalam bab ketiga KUHP. Gitu, buku ke-1 ya, mengenai ketentuan umum. Yaitu bisa kalian lihat di pasal 44 kaitannya dengan jiwanya yang cacat. Kemudian pasal 48 kaitannya dengan daya paksa, pasal 49 kaitannya dengan pembelaan terpaksa, pasal 50 kaitannya dengan
melaksanakan ketentuan undang-undang. Pasal 51 kaitannya dengan perintah jabatan. Kemudian ada alasan penghapus pidana secara khusus yang terdapat di dalam pasal 166, 221, 361 ayat 1. Itu beberapa alasan penghapus pidana. Nah, Ibu ilustrasikan ke dalam beberapa bagan di sini mengenai alasan penghapus pidana, di mana alasan penghapus pidana di sini bisa kita temui di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Kalau di dalam KUHP itu ada alasan bahwa orang tersebut tidak mampu bertanggung jawab. Ini kaitannya dengan pasal 44 KUHP. Kemudian yang kedua ada alasan karena daya paksa. Ini bisa kalian lihat di pasal 48 mengenai daya paksa atau overmark. Kemudian yang ketiga ada kaitannya dengan pembelaan terpaksa. Ini bisa kalian lihat di pasal 49. Kemudian juga ada alasan karena menjalankan undang-undang. Ini didasarkan pada pasal 50. Kemudian karena perintah jabatan, ini didasarkan pada pasal 51. Gitu. Itu alasan penghapus pidana di dalam KUHP. Ada alasan penghapus pidana di luar KUHP juga. Ternyata diantaranya ada alasan karena itu hak orang tua atau guru. Ketika halnya seorang tua mendidik anaknya misalkan dengan memukuli anaknya. Gitu. Walaupun sekarang kita tahu bahwa terkait mengenai pemukulan oleh orang tua dalam mendidik anaknya itu bisa dikenakan pasal bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Begitupun dengan guru. Apalagi kaitannya dengan sanksinya, ternyata ketika halnya kekerasan yang dilakukan terhadap seorang anak dilakukan oleh orang tua, wali, guru, atau tenaga pendidik, sanksinya itu lebih berat, ditambah sepertiga. Itu bisa kalian lihat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kemudian ada hak yang timbul dari pekerjaan. Itu pun bisa dikatakan sebagai alasan penghapus pidana. Kemudian ada Jack Warneming, di mana ini Jack Warneming ini adalah seseorang yang dengan sukarela melakukan pekerjaan yang merupakan tugas dari orang lain. Kemudian juga alasan penghapus pidana itu di luar KUHP adalah tidak adanya sifat melawan hukum material. Itu merupakan alasan-alasan penghapus pidana di luar KUHP. Gitu. Dan untuk alasan penghapus pidana itu ada yang namanya alasan penghapus pidana putatif. Putatif ini perkiraan. Jadi ketika hanya ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dia mengira bahwa perbuatan itu karena daya paksa, karena pembelaan darurat, karena menjalankan undang-undang, atau karena perintah jabatan, padahal setelah melakukan pemeriksaan itu tidak ada alasan itu. Maka terhadapnya pun berlaku alasan penghapus pidana. Gitu. Ya. Itu alasan penghapus pidana. Dan untuk alasan penghapus pidana di sini memang ada kaitannya dengan alasan penghapus penuntutan. Ini akan kita bahas setelah UTS, di mana seseorang itu akan dihapuskan penuntutannya ketika halnya pertama tidak memenuhi pasal 2 sampai 8 KUHP. Ini kaitan dengan asas-asas yang berlaku berdasarkan tempat atau keadaan. Kemudian pasal 61, 63 kaitan dengan penerbit. Kemudian ketiga, tidak ada aduan pada delik aduan. Maka itu pun bisa hapus penuntutannya. Sehingga kalau hapus penuntutan, otomatis akan hapus pidananya. Kemudian terdakwa meninggal dunia. Itu akan menghapuskan penuntutan dan otomatis akan menghapuskan juga pidananya. Kemudian daluarsa, kemudian ada ne bis in idem, kemudian ada seeking. Ya, ini semua akan kita pahami setelah kalian menjalani UTS, ujian tengah semester minggu depan ya. Baik, kita beralih ke alasan penghapus pidana di dalam KUHP. Alasan penghapus pidana di dalam KUHP itu dikelompokkan menjadi dua. Ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf.
Kalau alasan pembenar, di sini yang dihilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatannya, sehingga perbuatannya itu dibenarkan. Kemudian yang kedua ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf di sini yang dihapuskan itu adalah kesalahan daripada si pelakunya. Gitu. Walaupun perbuatannya itu bersifat melawan hukum, tetapi kesalahan dari si pembuatnya itu dihapuskan. Gitu, itu alasan pemaaf. Yang termasuk ke dalam alasan pembenar, ini bisa kalian lihat itu di dalam pasal 49, kemudian melaksanakan undang-undang, kemudian perintah jabatan, gitu. Kemudian juga daya paksa. Itu termasuk ke dalam alasan pembenar. Dan untuk alasan pemaaf diantaranya bisa kalian lihat di pasal 44 mengenai tidak mampu bertanggung jawab. Kemudian not where excess, yaitu pasal 49 ayat 2. Itu pun termasuk ke dalam alasan pemaaf. Nanti akan kita bahas satu-satu ya. Nah, ini bisa disimpulkan alasan penghapus dan peniadaan pidana di dalam KUHP itu ada 6. Ada karena cacat jiwa pasal 44, karena keadaan terpaksa atau daya paksa pasal 48, kemudian perlawanan terpaksa pasal 49, kemudian ketentuan undang-undang pasal 50, kemudian perintah jabatan pasal 51, kemudian tidak melapor contohnya pasal 166, 221 dan 361. Kalau 166 ini kaitannya dengan tidak melaporkan pemufakatan jahat yang dia ketahui. Itu kaitannya dengan makar. Itu yang diatur di dalam ketentuan pasal 164 dan 165 kalau tidak salah ya. Itu. Nah, ini kita bahas pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP ini disebut sebagai no compos metis. No compos metis di sini artinya tidak mampu bertanggung jawab. Kita lihat isi dari pasal 44 di sini, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat, baik itu karena pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka bagi orang tersebut tidak akan dikenakan pidana. Berarti di sini ada pengecualian ketika halnya seseorang melakukan suatu perbuatan pidana atau suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum karena jiwanya yang cacat atau karena jiwanya yang tidak normal, maka terhadapnya tidak bisa dikenakan sanksi pidana karena dianggap tidak mampu untuk bertanggung jawab. Gitu. Timbul pertanyaan, siapa yang berhak untuk menentukan seseorang tersebut mempunyai jiwa yang cacat? Nah, itu bisa kalian lihat di ayat selanjutnya. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Itu. Jadi berdasarkan ayat 2, maka yang berhak untuk menyatakan orang tersebut jiwanya cacat itu adalah hakim. Sehingga nanti hakim bisa memerintahkan kepada orang itu untuk masuk ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun. Gitu. Kemudian kita lihat di ayat 3-nya, ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Gitu. Salah satu contoh yang termasuk ketentuan pasal 44 KUHP itu adalah kleptomania, piromani, kemudian nipomani, kemudian ada epilepsi. Ternyata epilepsi pun termasuk di dalam kategori jiwanya cacat karena penyakit. Karena yang ibu ketahui dari beberapa literatur, ketika halnya seseorang terserang epilepsi, maka orang tersebut ketika halnya memang kambuh, itu dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Jadi ketika halnya ada orang yang terluka karena orang yang sedang terserang penyakit epilepsi, maka terhadapnya tidak bisa dikenakan sanksi pidana.
karena itu dianggap jiwanya cacat karena penyakit, yaitu penyakit epilepsi. Gitu ya. Itu pasal 44. Kemudian kita lanjut ke pasal 48 KUHP. Pasal 48 KUHP di sini berbicara mengenai barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Itu barang siapa sudah jelas ya, menunjukkan subjek atau pelakunya. Gitu, ketika halnya seorang pelaku atau ketika halnya seseorang melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana karena daya paksa, maka baginya tidak akan dikenakan sanksi pidana. Gitu. Nah, untuk pengertian daya paksa sendiri, memang rumusannya kita tidak bisa peroleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak menutup kita untuk tidak mengetahui apa sih yang dimaksud dengan daya paksa. Karena terkait mengenai daya paksa ada beberapa teori di dalamnya. Salah satunya Ibu menggunakan teorinya MPT, karena teori MPT mengenai daya paksa di sini memang banyak dipergunakan. Gitu, walaupun memang ada yang pro dan kontra. Gitu. Nah, daya paksa menurut MPT mengatakan bahwa daya paksa ini adalah suatu kekuatan, krah, dorongan, derang, atau paksaan duang yang tidak dapat dilawan atau dielakkan. Itu adalah daya paksa. Jadi ketika halnya ada suatu kekuatan, dorongan, atau paksaan yang membuat seseorang melakukan suatu tindak pidana dan seseorang tersebut tidak bisa mengelaknya atau melawannya terhadap paksaan itu, maka terhadapnya tidak akan dikenakan sanksi pidana. Gitu. Salah satu contohnya ketika halnya seseorang dihipnotis untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh di muka umum. Misalkan tidak memakai pakaian lengkap di muka umum. Itu kan yang harusnya dia dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana, tetapi karena daya paksa tadi dia dihipnotis gitu, sehingga dia tidak sadar akan perbuatannya. Itu maka terhadapnya tidak akan dipidana. Itu salah satu contohnya. Nah, sifat daya paksa di sini harus digarisbawahi bahwa sifatnya itu merupakan faktor dari luar diri si pelaku, bukan faktor dari dalam. Kalau dari dalam mah berarti itu kaitannya dengan pasal 44 KUHP. Ya. Untuk daya paksa di sini dari beberapa literatur juga mengatakan ada 3 macam daya paksa. Ada daya paksa absolut, yaitu paksaan yang memang tidak dapat ditahan atau dilawan. Salah satu contohnya tadi orang yang dihipnotis melakukan suatu perbuatan pidana, ketika dihipnotis kan itu berarti tidak bisa ditahan. Mutlak dia tidak bisa mengelak atau melawan paksaan tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua adalah paksaan relatif. Kalau paksaan relatif di sini, paksaannya itu memang bisa dilawan. Tetapi dari orang yang dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan ia akan melakukan perlawanan. Gitu, salah satu contohnya ketika hanya ada perampok bank, kemudian menodongkan pistol kepada pegawai bank untuk menyerahkan sejumlah uang yang ada di berangkas. Berarti di sana walaupun memang si pegawai bank tersebut mempunyai pilihan untuk tidak menyerahkan sejumlah uang yang ada di berangkas, tetapi karena memang didorong paksaan bahwa ketikanya dia tidak menyerahkan dia akan meninggal dengan pistol tersebut, sehingga menyebabkan dia menyerahkan uang itu, maka terhadapnya tidak akan dikenakan sanksi pidana. Kemudian yang ketiga, paksaan darurat. Nah, untuk paksaan darurat di sini memang ada 3 macam juga atau 3 bentuk. Paksaan darurat karena perbenturan antara dua perbuatan hukum, kemudian perbenturan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, kemudian juga perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum. Untuk perbenturan antara dua perbuatan hukum itu gambarannya bisa kalian peroleh ketika halnya seseorang yang mengalami kecelakaan kapal air dan mereka mengapung di lautan, yang pada saat itu misalkan mereka melihat ada papan kayu yang memang bisa dipergunakan oleh satu orang.
Jadi ketika halnya dua orang tersebut misalkan saling dorong untuk memperebutkan si papan itu dan kemudian ada yang memang bertahan, maka terhadap orang yang bertahan tersebut tidak bisa dikenakan sanksi pidana. Karena tadi ya ada perbenturan antara dua perbuatan hukum, itu ada keadaan darurat. Kalau dia tidak mendapatkan papan itu, maka dia akan yang meninggal dunia. Gitu. Kemudian paksaan darurat lainnya yaitu ada perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Ketika halnya misalnya seorang yang dipanggil sebagai saksi ahli atau sebagai saksi gitu di persidangan, tetapi pada saat pemanggilan tersebut berlangsung, tiba-tiba orang itu mengalami kecelakaan yang menyebabkan orang tersebut tidak bisa datang ke persidangan. Maka baginya tidak bisa dikenakan sanksi pidana. Kemudian yang ketiga, paksaan darurat karena perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum. Nah, di sini pun sama, kewajiban hukum di sini ketika halnya ada seorang yang dipanggil sebagai saksi ahli di Pengadilan Negeri Kerawang dengan di Pengadilan Negeri Majalengka yang memang dalam waktu yang bersamaan, kemudian saksi ahli tersebut memilih salah satu, itu baik itu di Pengadilan Negeri Kerawang atau di Majalengka, maka terhadapnya ada paksaan darurat dan terhadapnya tidak akan dikenakan sanksi pidana karena kaitannya dengan pasal 48 KUHP. Kemudian selanjutnya adalah pasal 49, yaitu mengenai pembelaan terpaksa. Ternyata pembelaan terpaksa ini pun bisa menjadi salah satu alasan peniadaan pidana. Gitu. Ini bisa kalian lihat di dalam ayat satunya bahwa tidak dapat dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan ataupun harta benda diri sendiri atau orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang memang melawan hukum, maka terhadapnya tidak akan dikenakan sanksi pidana. Nah, kalau kita lihat pasal 9 ayat 1 di sini ada dua unsur sebenarnya. Gitu. Unsur yang pertama adalah harus ada serangan terlebih dahulu. Di mana serangan di sini harus merupakan serangan langsung yang memang serangan di sini merupakan serangan yang bersifat melawan hukum. Gitu. Kemudian yang kedua harus ada pembelaan terpaksa. Gitu, dimana pembelaan terpaksa di sini akibat serangan tadi. Gitu, baik itu untuk diri sendiri, orang lain, kemudian kehormatan kesusilaan atau harta benda baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Itu pembelaan terpaksa. Salah satu contohnya adalah korban begal yang memang sempat tahun kemarin 2 tahun yang lalu itu sempat booming. Jadi dia dibebaskan walaupun dia menyebabkan si pembegal meninggal dunia karena pasal 49 ini. Gitu. Jadi walaupun dia telah melakukan suatu pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya seorang, tetapi karena penganiayaan itu disebabkan karena pembelaan terpaksa akibat ada serangan terhadapnya, maka baginya tidak akan dikenakan sanksi pidana. Kemudian yang kedua adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan. Maka terhadap itu pun tidak akan dikenakan sanksi pidana. Salah satu contohnya ketika halnya seseorang yang berada di pedalaman, kemudian dia tiba di kota yang memang dengan keramaian yang biasanya, tapi dia tidak menemukannya di lingkungan sebelumnya, sehingga menyebabkan misalkan dia jiwanya terguncang dan menganggap bahwa yang terjadi di lingkungannya itu merupakan suatu serangan dan ancaman gitu, sehingga dia melakukan suatu tindakan misalkan melukai orang lain di sekitarnya, maka terhadapnya pun tidak akan dikenakan pidana. Kemudian ada pasal 50 KUHP. Pasal 50 KUHP pun termasuk di dalam alasan penghapus pidana, yaitu kaitannya dengan demi melaksanakan ketentuan undang-undang. Barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, maka tidak bisa dipidana.
Salah satu contohnya kaitan dengan pasal 50 ini adalah kaitan dengan pasal 322 KUHP mengenai larangan untuk membuka rahasia. Jadi ada suatu pekerjaan yang memang di dalamnya itu tidak boleh membuka rahasia. Contoh adalah yang kita jelas terlihat adalah dokter. Ketika hanya dokter memperoleh informasi mengenai pasiennya melalui pemeriksaan, maka dokter tersebut tidak boleh membuka informasi terhadap pasiennya tersebut. Gitu. Itu ditentukan di dalam pasal 322, begitupun di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Sehingga kalau misalkan dokter tersebut membuka rahasianya, maka dokter tersebut akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan tadi. Tetapi kalau dokter tersebut membuka rahasia informasi pasiennya yang disebabkan karena untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, di mana dokter itu diwajibkan untuk membuat keterangan ahli yang diminta oleh penyidik dalam proses penyidikannya berdasarkan pasal 133 KUHP, maka bagi dokter tersebut tidak akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran dan pasal 32 KUHP mengenai larangan membuka rahasia. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada pasal 51, di mana pasal 51 ini berisi mengenai perintah jabatan. Ketika halnya ada seseorang melakukan suatu tindak pidana yang disebabkan karena perintah jabatan oleh orang yang memang berwenang melakukannya, maka terhadapnya tidak akan dikenakan sanksi pidana. Ini sesuai dengan pasal 51 ayat 1, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, maka tidak dapat dipidana. Gitu. Salah satu contohnya adalah ketika halnya jaksa memerintahkan regu tembak untuk melaksanakan eksekusi pidana mati terhadap orang yang dikenakan sanksi pidana mati. Gitu. Maka baginya tidak akan berlaku sanksi pidana. Walaupun itu merupakan suatu perbuatan yang memang dilarang oleh kitab undang-undang hukum pidana, yaitu terkait mengenai pembunuhan. Tapi karena itu memang termasuk perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang memang tercantum juga di dalam undang-undang hukum pidana, maka terhadapnya tidak akan dikenakan sanksi pidana. Kemudian yang kedua, terkait mengenai perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, katanya. Jadi ketika halnya ada seseorang melakukan suatu perbuatan yang memang perbuatan itu dikarenakan perintah jabatan yang memang bukan merupakan kewenangannya, maka terhadapnya tetap akan dikenakan sanksi pidana. Tetapi kalau misalkan perbuatan itu dilakukan dengan itikat baik, mengira bahwa perintah itu diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkungan pekerjaannya, maka terhadapnya pun akan dihilangkan sanksi pidananya. Jadi ketika halnya misalkan ada salah satu oknum kepolisian menyuruh anak buahnya untuk melakukan penangkapan terhadap si X, dan ternyata ketika halnya sudah dilakukan penangkapan, ternyata yang tadinya anak buahnya itu menganggap bahwa dia disuruh oleh atasannya karena memang ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh si X, tapi ternyata tidak ada, karena didasarkan pada misalkan kebencian oknum atasannya itu terhadap si X, maka terhadapnya tidak akan dikenakan sanksi pidana. Baik, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan terkait mengenai pertanggungjawaban pidana. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh kalian utarakan di komentar, dan juga usahakan untuk absensi kalian bisa cantumkan di komentar nama kalian. Berarti tandanya kalian sudah membuka link YouTube mengenai pertanggungjawaban pidana. Gitu ya. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai pengurangan dan penambahan pidana serta percobaan. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf karena memang keterlambatan waktu. Seperti biasa kalian tetap selalu sehat, safety dan semangat. Sampai ketemu di materi yang baru di dalam mata kuliah hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.